Tapi kalau Anda selalu diisi sama firman penuh, mau diinjak sama orang yang badannya berat. Saya beratnya 87 kilo. Ini kaleng gak gepeng-gepeng. Kenapa? Karena ada isinya. Nah, kita akan belajar ada barometer pertumbuhan yang sehat. Dari mana saya tahu apakah saya sedang bertumbuh atau saya sedang tidak bertumbuh? Dari mana saya tahu apakah saya sedang mengalami kedewasaan atau saya sedang tidak mengalami kedewasaan? Yang pertama, ciri-ciri orang yang bertumbuh secara rohani memiliki kerinduan untuk mengetahui dan melakukan firman Tuhan. Inilah barometer pertama. Inilah ukuran di mana kita ini dalam tahap bertumbuh atau tidak tahap bertumbuh. Apakah Anda memiliki kerinduan untuk mengetahui firman Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan atau tidak? Kalau saat ini saudara udah gak punya lagi gairah, saudara udah gak punya lagi kerinduan untuk cari makan sendiri, menunjukkan bahwa saudara masih kekanak-kanakan. Saya kasih contoh, waktu kita masih kecil, kita ini selalu dipaksa sama orang tua kita untuk makan. Walaupun kita gak mau, tapi tetap orang tua kita cekokin dengan makanan, cekokin dengan minuman, cekokin dengan sayur, cekokin dengan buah-buahan. Walaupun seperti kita gak mau dipaksa, supaya apa? Supaya kita gak bantet, supaya kita gak cacat, supaya kita grow. Jadi pertumbuhan itu natural waktu saudara itu dikasih makan. Namun begitu saudara beranjak dewasa, begitu saudara udah lulus kuliah, saudara bisa harus cari makan sendiri. Saudara gak bisa terus minta-minta atau dicekokin sama orang tua. Karena orang yang dewasa, dia harus bisa cari makan sendiri. Demikian juga secara rohani. Saudara gak bisa hanya cuma datang di hari Minggu untuk terima makanan firman Tuhan. Saudara harus bisa cari makan sendiri. Supaya saudara kenyang, supaya saudara sehat, supaya saudara kuat. Apa yang terjadi? Kalau Anda biasa makan 1 hari 3 kali, lalu kemudian dirubah jadi 3 hari 1 kali, maka saudara mulai lemes, saudara mulai gampang kena penyakit, rentan, imun tubuh saudara lemah. Makanya saya pernah sok rohani Bapak Ibu Saudara. Pelayanan di Indonesia Timur di Halmahera. Saya puasa 3 hari gak makan. Apa yang terjadi? Boleh saya punya roh menyala-nyala, tapi karena saya gak dimasukin konsumsi makanan selama 3 hari, maka imun tubuh saya mulai menurun. Begitu saya kena gigit nyamuk, gak lama di tempat itu saya kena malaria. Seumur hidup saya gak pernah kena malaria. Karena biasa kita tinggal di kota, kita biasa di Jakarta. Apalagi saya tinggal di Sydney, waktu itu saya masih tinggal di Sydney. Saya sedang pelayanan 1 minggu di Halmahera. Gara-gara puasa 3 hari tanpa makan, saya kena malaria. Makanya tentara-tentara Indonesia yang dikirim ke Papua, kurang makan dikit kena malaria. Rata-rata mereka gemuk-gemuk. Makanya kenapa Bapak Ibu, saya ini susah kurus. Karena saya kebanyakan traveling. Saya harus jaga imun tubuh karena saya harus memimpin. Baik memimpin grup, memimpin satu organisasi ataupun memimpin satu acara setiap kali saya pergi. Makanya saya gak boleh sakit. Mau gak mau saya harus makan. Akibatnya gara-gara makan kurang tidur jadi gemuk susah kurus. Sama halnya Bapak Ibu. Di tangan saya ada 2 kaleng. 1 kaleng berisi dengan minuman. Sengaja dibungkus supaya saya gak usah promosikan isi kaleng ini apa. Karena saya gak disponsori sama mereka. Tapi tenang, ini bukan bir Bapak Ibu. Ini kaleng ada isinya. Oke Bapak Ibu. Karena dia berisi. Karena dia ada bobotnya. Maka ketika saya injak, dia kuat. Dia gak pecah. Gak penyok Bapak Ibu. Tapi kaleng yang kedua, ini kosong. Udah dikeluarkan isinya. Kopong. Dalamnya tidak ada isi. Kalau tadi karena ada isi, diinjak kuat, tidak sampai pecah,
Berkali-kali saya udah coba, berkali-kali dari tadi nggak pecah-pecah. Tapi begitu dia kalengnya kosong, maka sekali saya injek, gepeng. Sama hal dalam hidup ini. Kalau Anda nggak pernah diisi firman, sekali ditekan sama proses, sekali dihantam sama derita, Anda langsung penyet, bunuh diri, menyerah. Tapi kalau Anda selalu diisi sama firman penuh, mau diinjak sama orang yang badannya berat. Saya beratnya 87 kilo. Ini kaleng nggak gepeng-gepeng. Kenapa? Karena ada isinya. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.